Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Penny selaku dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia, adanya kami di sini akan mempresentasikan struktur artikel ilmiah, terutama artikel kimia terapan yang berjudul Penggunaan limbah cair di equalizer ZA2 limbah produksi amonium sulfat sebagai penetral limbah asam di produksi sulfuric acid SA1. Sebelum masuk ke isi, izinkan kami untuk memperkenalkan diri masing-masing. Perkenalkan, nama saya Jaya Doa. Dan saya Ayu Hapsari. Saya Kenya Anggunur Karimah. Saya Muhammad Agung Prayoga. Dan saya Nabila Anissa Ada. Untuk struktur yang pertama, yakni bagian abstrak. Pada bagian abstrak ini menyajikan ringkasan yang dapat mewakili seluruh isi artikel. Pada artikel kimia terapan ini, bagian abstrak menjelaskan bahwa PT Petrokimia Gresik, Departemen Produksi 3, menghasilkan limbah cair asam dari proses equalizer SA1. Pada penelitian ini memanfaatkan limbah cair basa equalizer ZA2 sebagai penetral limbah asam equalizer SA1 agar didapatkan pH yang netral dengan menggunakan metode pengukuran pH pada masing-masing equalizer dan melakukan trial and error untuk mendapatkan perbandingan volume yang tepat limbah asam dan basa. Untuk struktur selanjutnya akan dijelaskan oleh teman kami. Nah, pada struktur yang kedua, yakni pendahuluan, di mana pendahuluan ini berisi penjelasan tentang PT Petrokimia Gresik yang merupakan industri dengan produksi pupuk terlengkap di Indonesia, yang menyediakan hampir 50% kebutuhan pupuk di Indonesia. Nah, pada PT Petrokimia Gresik juga menghasilkan berbagai jenis limbah, seperti limbah padat, cair, gas, serta B3 atau zat berbahaya dan beracun. Limbah kegiatan industri tentu saja memiliki dampak negatif bagi lingkungan, khususnya pada limbah cair yang dapat berdampak pada kualitas air di lingkungan industri. Untuk itu, PT Petrokimia Gresik menyediakan sarana instalasi pengolahan air limbah atau IPAL, yakni Effluent Treatment dan Advanced Treatment. Pada Petrokimia Gresik ini juga terdapat 3 unit produksi. Pada Departemen Produksi 3A menghasilkan limbah cair di equalizer ZA2 yang bersifat basa dan menghasilkan limbah cair di equalizer SA1 yang bersifat asam. Sebagai penanganan pada limbah cair di equalizer SA1 yang berupa limbah asam, itu dilakukan treatment dengan cara penambahan NaOH dan CaO sebanyak 150 kg per hari, yang mana dengan penambahan tersebut akan menambah biaya pengeluaran industri, sehingga diperlukan cara lain untuk pengganti bahan tersebut dengan harapan bisa memangkas biaya pengeluaran industri PT Petrokimia Gresik. Untuk struktur selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Kemudian untuk metode penelitian. Metode penelitian adalah suatu metode atau cara untuk mendapatkan informasi dan sumber data yang akan digunakan dalam penelitian. Pada artikel kimia ini merupakan metode eksperimen dengan pengambilan data dari sampel. Kemudian hasil dan penafsiran dilakukan secara kuantitatif. Pengambilan data dilakukan dengan mengambil sampel pada equalizer pabrik SA2 dan equalizer pabrik SA1, serta menghubungi dosen pembimbing Departemen Produksi 3A. Kemudian, untuk metodologi selanjutnya dilakukan pengecekan sampel pH awal pada equalizer ZA2 dan equalizer SA1. Selanjutnya, melakukan trial and error untuk mengetahui perbandingan campuran asam dan basa pada larutan di equalizer SA1 dan equalizer SA2 sampai mendapatkan pH netral. Kemudian langkah selanjutnya menghitung kebutuhan NaOH dan CaO per tahun sebelum dan sesudah penggunaan equalizer ZA2 sebagai penetral equalizer SA1 dengan menggunakan rumus kebutuhan dikalikan dengan waktu produksi. Setelah menghitung kebutuhan NaOH dan CaO per tahun,
Langkah selanjutnya yaitu menghitung selisih kebutuhan NaOH dan CaO sebelum dan sesudah penambahan limbah equalizer ZA2. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, pada hasil dan pembahasan ini, pada bagian hasil menyajikan temuan-temuan penelitian. Sedangkan pada bagian pembahasan, membahas serta menjelaskan temuan-temuan penelitian dari berbagai sudut pandang teori yang telah disajikan pada bab tinjauan pustaka. Pada artikel ilmiah ini, berdasarkan penelitian dengan metodologi penelitian yang telah ditentukan, didapatkan beberapa hasil. Di antaranya, pH awal pada masing-masing equalizer, kemudian hasil penetralan pH pada berbagai rasio volume per volume dari limbah ZA2 dan limbah SA1, serta kebutuhan NaOH dan CaO sebelum penggunaan equalizer ZA2 dan setelah penggunaan equalizer ZA2. Hal ini dapat dilihat pada tabel 1. Pada tabel 1, menjelaskan mengenai pH awal pada masing-masing equalizer di PT Petrokimia Gresik. Limbah di equalizer ZA2 merupakan hasil produksi ZA2, yaitu berupa limbah cair dan limbah padat. Saat ini, limbah cair ZA2 ini langsung dialirkan menuju equalizer pabrik 2 sebelum dibuang ke lingkungan. Sedangkan untuk limbah padat berupa CaCO3 yang diendapkan lalu dikeringkan dan dikirim ke disposal area. Kandungan limbah cair yang terdapat pada equalizer ZA2 yaitu limbah yang berasal dari section crystallization yang dominan mengandung CaCO3. Hal ini menyebabkan limbah di equalizer ZA2 bersifat basah dengan nilai pH 8. Sedangkan pada equalizer SA1 terdapat limbah dari proses asam sulfat. Kandungan limbah yang terdapat dalam SA1 terdapat dari proses asam sulfat. Kandungan limbah yang terdapat dalam SA1 yaitu H2SO4 yang berasal dari SO3 yang tidak bereaksi di tower absorpsi 2 sehingga menuju stek untuk dicampurkan dengan H2O agar tidak terbuang ke atmosfer. Hal ini menyebabkan limbah di equalizer SA1 bersifat asam dengan nilai pH yaitu 1. Sedangkan pada tabel 2 merupakan hasil penetralan pH pada berbagai rasio. Nah, setelah didapatkan hasil pengukuran pH awal pada masing-masing equalizer, selanjutnya melakukan trial dan error untuk mengetahui perbandingan campuran asam dan basa pada larutan di equalizer SA1 dan equalizer ZA2 sampai mendapatkan pH netral. Berikut merupakan hasil penetralan pH pada berbagai rasio. Kemudian, salin dia selanjutnya. Pada tabel 3 dan tabel 4, nampak bahwasannya kebutuhan NaOH dan CaO sebelum penggunaan equalizer ZA2 dan setelah penggunaan equalizer ZA2. Flow rate limbah equalizer SA1 adalah 750 meter kubik per hari, dan flow rate limbah equalizer ZA2 adalah 1.200 meter kubik per harinya, di mana perbandingan antara SA1 dengan ZA2 per hari adalah 16 banding 1.200 meter kubik per harinya. Maka, sisa limbah SA1 dari 750 meter kubik per hari perlu penambahan NaOH dan CaO sebagai penetra. Kemudian, perhitungan debit air limbah ini bertujuan untuk mengetahui jumlah suatu debit air limbah yang dihasilkan. Maka, kebutuhan NaOH dan CaOH sebelum penambahan limbah equalizer ZA2 pada penggunaan equalizer SA1 yaitu sebanyak 1.000 kg per hari dan CaO sebanyak 150 kg per hari. Setelah adanya penambahan equalizer ZA2, kebutuhan NaOH pada equalizer SA1 yakni sebanyak 978,67 kg per hari dan CaO-nya sebanyak 146,80 kg per hari. Pada penelitian ini didapatkan bahwasannya penambahan dari limbah equalizer ZA2 yaitu sekitar kurang lebih 2,13%. Hal ini sudah sesuai dengan penelitian-penelitian sebelumnya dan didapatkan limbah cair dengan nilai pH yaitu 7. Untuk salin dia selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya adalah kesimpulan. Kesimpulan adalah hasil akhir dari sebuah penelitian yang isinya adalah inti dari keseluruhan penelitian. Pada artikel kimia ini didapatkan kesimpulan
pH pada equalizer SA1 yang memiliki pH 1 sampai dengan 2 akan dinetralkan menggunakan ZA2 yang bersifat basa. Kemudian dilakukan percobaan dan didapatkan hasil perbandingan sebesar 1:75, di mana digunakan SA1 sebanyak 5 mili dan ZA2 sebanyak 375 mili. Dan didapatkan pH 7 yang bersifat netral. Kemudian didapatkan penghematan NaOH dan CaO untuk pengolahan limbah sebesar 2,13%. Saran untuk PT Petrokimia Gresik yaitu diharapkan dapat meminimalisir penggunaan NaOH dan CaO dalam pengolahan limbah yang bertujuan untuk meminimalisir jumlah biaya yang dikeluarkan untuk NaOH dan CaO. Selanjutnya, untuk struktur selanjutnya adalah referensi. Referensi merupakan sumber acuan, rujukan, atau petunjuk dalam melakukan penelitian. Dalam penelitian kali ini, referensi yang digunakan adalah P. Meilita, R. Gelina, Ia Resti, dan Dia Fakri, Industri Petrokimia Indonesia, April volume 30 tahun 2019. Untuk referensi selanjutnya bisa dilihat pada PPT. Selanjutnya, Baik, dari diskusi tadi bisa kami simpulkan bahwa struktur artikel ilmiah yang perlu ada yakni judul, abstrak, pendahuluan, metode penelitian, hasil dan pembahasan, kesimpulan, dan terakhir referensi. Semoga setelah penjelasan struktur artikel ilmiah ini dapat memberikan wawasan panduan dalam menulis artikel ilmiah. Terima kasih atas atensinya. Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya.